Korps Garda Revolusi Islam dilaporkan telah mengerahkan rudal balistik jarak jauh terbaru Korab Bashar Foreh ke salah satu pangkalan kota rudal bawah tanah. Korab Bashar Foreh mampu membawa hulu ledak seberat 1.500 kg dengan akurasi sekitar 30 meter. Senjata ini diperkenalkan oleh militer Iran bulan lalu sebelum serangan Amerika Serikat dan Israel. Rudal tersebut dikenal sebagai Heber, merupakan sinyal bahaya bagi koalisi Israel dan Amerika Serikat. Rudal ini merupakan salah satu senjata paling canggih dan mematikan dalam gudang persenjataan Iran yang dirancang khusus untuk menembus sistem pertahanan berlapis seperti Iron Dome atau Arrow. Sugiono hubungi Menlu Iran Arakchi. Bicara soal RI siap jadi mediator, Prabowo siap terbang ke Teheran. Menteri Luar Negeri, Menlu, Sugiono menghubungi Menlu Iran Said Abbas Arakchi membicarakan konflik Iran dengan Amerika Serikat, AS, dan Israel. Dia menyebut Indonesia siap untuk memfasilitasi dialog atau mediasi antara Iran, AS, dan Israel. Sugiono mengatakan tujuan mediasi terrealisasi demi tidak ada lagi jatuhnya korban jiwa akibat konflik yang terjadi. Sugiono menegaskan pemerintah Indonesia mendesak agar seluruh pihak menahan diri demi terjadinya deeskalasi. Dia meminta kepada seluruh negara untuk tetap menghormati hukum internasional dan piagam PBB. Pemerintah pertama kali menyatakan bersedia untuk menjadi mediator bagi Iran, AS, dan Israel ketika Kementerian Luar Negeri, Kemlu, memberikan pernyataan resmi pertama kali pada Sabtu, 28 Februari 2026. Kemlu menyatakan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menjadi mediator demi menciptakan keamanan yang kondusif di kawasan Timur Tengah, jika upaya tersebut memang diperlukan. Prabowo disebut akan terbang ke kota Tehran untuk memediasi kedua belah pihak. Di sisi lain, Kemlu menyesalkan perundingan antara Iran dan AS tidak menemui titik temu dan berujung terjadinya konflik. Kemlu pun mendesak agar seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan segala perbedaan melalui jalur damai. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi dilaporkan menjadi sasaran serangan 2 drone pada Selasa, 3 Maret 2026 dini hari. Otoritas Arab Saudi menyebut serangan itu memicu kebakaran terbatas dan menyebabkan kerusakan ringan pada bangunan. Asap hitam terlihat membumbung di atas diplomatik kuarter Riyadh, kawasan yang menjadi lokasi berbagai misi diplomatik asing. 3 orang yang mengetahui kejadian itu mengatakan terdengar ledakan keras dan terlihat kobaran api di area kedutaan pada dini hari. Salah satu sumber menyebut kebakaran yang terjadi bersifat kecil. Lebih lanjut, Presiden Donald Trump mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat akan membalas segera setelah kedutaan besarnya di ibu kota Saudi Riyadh diserang oleh 2 drone yang diduga milik Iran. Berbicara kepada jaringan News Nation, Trump mengatakan Anda akan segera mengetahuinya. Bagaimana Amerika Serikat akan merespon tanpa memberikan detail lebih lanjut setelah kedutaan besar Amerika Serikat mengkonfirmasi serangan drone yang menyebabkan kebakaran terbatas dan kerusakan material kecil. Habis kesabaran Trump, drone Iran hantam pusat intelijen AS, kedubes Amerika di rudal IRGC, terbakar. Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, Iran melancarkan gelombang serangan ke-11 berupa serangan rudal dan pesawat tak berawak, drone, yang menargetkan pusat intelijen Amerika Serikat serta aset militer dan diplomatik di berbagai negara kawasan Timur Tengah. Dalam pernyataan resminya, IRGC menyebut operasi tersebut sebagai serangan berskala besar dan intensif yang dilancarkan oleh unit elit Angkatan Laut dan Udara mereka. Sasaran meliputi pusat-pusat intelijen Amerika Serikat di wilayah Teluk Persia, depot dukungan militer, serta kompleks industri komunikasi Israel di Beersheba. Selain itu, sekitar 20 lokasi lain di wilayah Tel Aviv, Al-Quds Barat,
dan Galilea juga diklaim menjadi target. Iran menyatakan telah menyerang total 60 target strategis dan sekitar 500 unit militer milik AS dan Israel. Dalam 2 hari terakhir, Iran dilaporkan meluncurkan lebih dari 700 drone serta ratusan rudal. Menurut klaim pihak Iran, jumlah dan tingkat keberhasilan serangan kali ini melampaui rekor yang tercatat dalam konflik 12 hari antara Israel dan Amerika Serikat pada Juni 2025. Dalam perkembangan terbaru, 2 drone dilaporkan menyerang kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi. Kementerian Pertahanan Saudi mengonfirmasi insiden tersebut dan menyebutkan bahwa serangan menyebabkan kebakaran kecil serta kerusakan material. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa. Selain di Riyadh, media internasional melaporkan bahwa fasilitas diplomatik AS di Kuwait juga menjadi sasaran pada 1 dan 2 Maret 2026 oleh Iran. IRGC menyatakan telah memulai upaya untuk membongkar apa yang mereka sebut sebagai pusat-pusat politik Amerika di kawasan tersebut. Menanggapi situasi yang kian memanas, misi AS di Arab Saudi mengeluarkan perintah tetap di rumah bagi personel di Jeddah, Riyadh, dan Dahran serta membatasi perjalanan non-esensial ke fasilitas militer. Warga negara AS diimbau segera mencari tempat perlindungan yang aman. Departemen Luar Negeri AS juga mendesak warganya untuk segera meninggalkan negara-negara Timur Tengah karena meningkatnya risiko keselamatan. Stasiun Central Intelligence Agency (CIA) di Arab Saudi dilaporkan terkena serangan pesawat tak berawak atau drone dikutip Sri pukul 4 Maret 2026. Stasiun tersebut berada di kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh. Dilansir dari Reuters, serangan tersebut diduga kuat diluncurkan oleh Iran. Hingga saat ini pihaknya sendiri menolak memberikan komentar resmi terkait insiden yang menimpa fasilitas mereka di Riyadh tersebut. Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengonfirmasi bahwa kompleks kedutaan dihantam oleh 2 drone. Serangan ini memicu kebakaran kecil di lokasi dan menyebabkan sejumlah kerusakan material. Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam dilaporkan telah mengerahkan rudal balistik jarak jauh terbaru Korab Bashar ke salah satu pangkalan kota rudal bawah tanah. Korab Bashar mampu membawa hulu ledak seberat 1.500 kg dengan akurasi sekitar 30 meter. Senjata ini diperkenalkan oleh militer Iran bulan lalu sebelum serangan Amerika Serikat dan Israel. Rudal tersebut dikenal sebagai Heber, merupakan sinyal bahaya bagi koalisi Israel dan Amerika Serikat. Rudal ini merupakan salah satu senjata paling canggih dan mematikan dalam gudang persenjataan Iran yang dirancang khusus untuk menembus sistem pertahanan berlapis seperti Iron Dome atau Arrow. Sugiono hubungi Menlu Iran Arakchi. Bicara soal RI siap jadi mediator, Prabowo siap terbang ke Teheran. Menteri Luar Negeri, Menlu, Sugiono menghubungi Menlu Iran Said Abbas Arakchi membicarakan konflik Iran dengan Amerika Serikat, AS, dan Israel. Dia menyebut Indonesia siap untuk memfasilitasi dialog atau mediasi antara Iran, AS, dan Israel. Sugiono mengatakan tujuan mediasi terrealisasi demi tidak ada lagi jatuhnya korban jiwa akibat konflik yang terjadi. Sugiono menegaskan pemerintah Indonesia mendesak agar seluruh pihak menahan diri demi terjadinya deeskalasi. Dia meminta kepada seluruh negara untuk tetap menghormati hukum internasional dan piagam PBB. Pemerintah pertama kali menyatakan bersedia untuk menjadi mediator bagi Iran, AS, dan Israel ketika Kementerian Luar Negeri, Kemlu, memberikan pernyataan resmi pertama kali pada Sabtu, 28 Februari 2026. Kemlu menyatakan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menjadi mediator demi menciptakan keamanan yang kondusif di kawasan Timur Tengah jika upaya tersebut memang diperlukan. Prabowo disebut akan terbang ke kota Tehran untuk memediasi kedua belah pihak. Di sisi lain,
Kemlu menyesalkan perundingan antara Iran dan AS tidak menemui titik temu dan berujung terjadinya konflik. Kemlu pun mendesak agar seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan segala perbedaan melalui jalur damai. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi dilaporkan menjadi sasaran serangan 2 drone pada Selasa, 3 Maret 2026 dini hari. Otoritas Arab Saudi menyebut serangan itu memicu kebakaran terbatas dan menyebabkan kerusakan ringan pada bangunan. Asap hitam terlihat membumbung di atas diplomatik kuarter Riyadh, kawasan yang menjadi lokasi berbagai misi diplomatik asing. 3 orang yang mengetahui kejadian itu mengatakan terdengar ledakan keras dan terlihat kobaran api di area kedutaan pada dini hari. Salah satu sumber menyebut kebakaran yang terjadi bersifat kecil. Lebih lanjut, Presiden Donald Trump mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat akan membalas segera setelah kedutaan besarnya di ibu kota Saudi Riyadh diserang oleh 2 drone yang diduga milik Iran. Berbicara kepada jaringan News Nation, Trump mengatakan Anda akan segera mengetahuinya. Bagaimana Amerika Serikat akan merespon tanpa memberikan detail lebih lanjut setelah kedutaan besar Amerika Serikat mengkonfirmasi serangan drone yang menyebabkan kebakaran terbatas dan kerusakan material kecil. Habis kesabaran Trump, drone Iran hantam pusat intelijen AS, kedubes Amerika di rudal IRGC, terbakar. Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, Iran melancarkan gelombang serangan ke-11 berupa serangan rudal dan pesawat tak berawak, drone, yang menargetkan pusat intelijen Amerika Serikat serta aset militer dan diplomatik di berbagai negara kawasan Timur Tengah. Dalam pernyataan resminya, IRGC menyebut operasi tersebut sebagai serangan berskala besar dan intensif yang dilancarkan oleh unit elit Angkatan Laut dan Udara mereka. Sasaran meliputi pusat-pusat intelijen Amerika Serikat di wilayah Teluk Persia, depot dukungan militer, serta kompleks industri komunikasi Israel di Beersheba. Selain itu, sekitar 20 lokasi lain di wilayah Tel Aviv, Al-Quds Barat, dan Galilea juga diklaim menjadi target. Iran menyatakan telah menyerang total 60 target strategis dan sekitar 500 unit militer milik AS dan Israel. Dalam 2 hari terakhir, Iran dilaporkan meluncurkan lebih dari 700 drone serta ratusan rudal. Menurut klaim pihak Iran, jumlah dan tingkat keberhasilan serangan kali ini melampaui rekor yang tercatat dalam konflik 12 hari antara Israel dan Amerika Serikat pada Juni 2025. Dalam perkembangan terbaru, 2 drone dilaporkan menyerang kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi. Kementerian Pertahanan Saudi mengonfirmasi insiden tersebut dan menyebutkan bahwa serangan menyebabkan kebakaran kecil serta kerusakan material. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa. Selain di Riyadh, media internasional melaporkan bahwa fasilitas diplomatik AS di Kuwait juga menjadi sasaran pada 1 dan 2 Maret 2026 oleh Iran. IRGC menyatakan telah memulai upaya untuk membongkar apa yang mereka sebut sebagai pusat-pusat politik Amerika di kawasan tersebut. Menanggapi situasi yang kian memanas, misi AS di Arab Saudi mengeluarkan perintah tetap di rumah bagi personel di Jeddah, Riyadh, dan Dahran serta membatasi perjalanan non-esensial ke fasilitas militer. Warga negara AS diimbau segera mencari tempat perlindungan yang aman. Departemen Luar Negeri AS juga mendesak warganya untuk segera meninggalkan negara-negara Timur Tengah karena meningkatnya risiko keselamatan. Stasiun Central Intelligence Agency CIA di Arab Saudi dilaporkan terkena serangan pesawat tak berawak atau drone dikutip Sri pukul 4 Maret 2026. Stasiun tersebut berada di kompleks kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh. Dilansir dari Reuters, serangan tersebut diduga kuat diluncurkan oleh Iran. Hingga saat ini pihaknya sendiri menolak memberikan komentar resmi terkait insiden yang menimpa fasilitas mereka di Riyadh tersebut. Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengonfirmasi bahwa kompleks kedutaan dihantam oleh 2 drone. Serangan ini memicu kebakaran kecil di lokasi dan menyebabkan sejumlah kerusakan material.
Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam dilaporkan telah mengerahkan rudal balistik jarak jauh terbaru Korab Bashar ke salah satu pangkalan kota rudal bawah tanah. Korab Bashar mampu membawa hulu ledak seberat 1.500 kg dengan akurasi sekitar 30 meter. Senjata ini diperkenalkan oleh militer Iran bulan lalu sebelum serangan Amerika Serikat dan Israel. Rudal tersebut dikenal sebagai Heber, merupakan sinyal bahaya bagi koalisi Israel dan Amerika Serikat. Rudal ini merupakan salah satu senjata paling canggih dan mematikan dalam gudang persenjataan Iran yang dirancang khusus untuk menembus sistem pertahanan berlapis seperti Iron Dome atau Arrow. Sugiono hubungi Menlu Iran Arakci. Bicara soal RI siap jadi mediator, Prabowo siap terbang ke Teheran. Menteri Luar Negeri, Menlu, Sugiono menghubungi Menlu Iran Said Abbas Arakci membicarakan konflik Iran dengan Amerika Serikat, AS, dan Israel. Dia menyebut Indonesia siap untuk memfasilitasi dialog atau mediasi antara Iran, AS, dan Israel. Sugiono mengatakan tujuan mediasi terrealisasi demi tidak ada lagi jatuhnya korban jiwa akibat konflik yang terjadi. Sugiono menegaskan pemerintah Indonesia mendesak agar seluruh pihak menahan diri demi terjadinya deeskalasi. Dia meminta kepada seluruh negara untuk tetap menghormati hukum internasional dan piagam PBB. Pemerintah pertama kali menyatakan bersedia untuk menjadi mediator bagi Iran, AS, dan Israel ketika Kementerian Luar Negeri, Kemlu, memberikan pernyataan resmi pertama kali pada Sabtu, 28 Februari 2026. Kemlu menyatakan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menjadi mediator demi menciptakan keamanan yang kondusif di kawasan Timur Tengah, jika upaya tersebut memang diperlukan. Prabowo disebut akan terbang ke kota Tehran untuk memediasi kedua belah pihak. Di sisi lain, Kemlu menyesalkan perundingan antara Iran dan AS tidak menemui titik temu dan berujung terjadinya konflik. Kemlu pun mendesak agar seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan segala perbedaan melalui jalur damai. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi dilaporkan menjadi sasaran serangan 2 drone pada Selasa, 3 Maret 2026 dini hari. Otoritas Arab Saudi menyebut serangan itu memicu kebakaran terbatas dan menyebabkan kerusakan ringan pada bangunan. Asap hitam terlihat membumbung di atas diplomatik Quarter Riyadh, kawasan yang menjadi lokasi berbagai misi diplomatik asing. 3 orang yang mengetahui kejadian itu mengatakan terdengar ledakan keras dan terlihat kobaran api di area kedutaan pada dini hari. Salah satu sumber menyebut kebakaran yang terjadi bersifat kecil. Lebih lanjut, Presiden Donald Trump mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat akan membalas segera setelah kedutaan besarnya di ibu kota Saudi Riyadh diserang oleh 2 drone yang diduga milik Iran. Berbicara kepada jaringan News Nation, Trump mengatakan Anda akan segera mengetahuinya. Bagaimana Amerika Serikat akan merespon tanpa memberikan detail lebih lanjut setelah kedutaan besar Amerika Serikat mengkonfirmasi serangan drone yang menyebabkan kebakaran terbatas dan kerusakan material kecil. Habis kesabaran Trump, drone Iran hantam pusat intelijen AS, kedubes Amerika di rudal IRGC, terbakar. Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, Iran melancarkan gelombang serangan ke-11 berupa serangan rudal dan pesawat tak berawak, drone, yang menargetkan pusat intelijen Amerika Serikat serta aset militer dan diplomatik di berbagai negara kawasan Timur Tengah. Dalam pernyataan resminya, IRGC menyebut operasi tersebut sebagai serangan berskala besar dan intensif yang dilancarkan oleh unit elit Angkatan Laut dan Udara mereka. Sasaran meliputi pusat-pusat intelijen Amerika Serikat di wilayah Teluk Persia, depot dukungan militer, serta kompleks industri komunikasi Israel di Beersheba. Selain itu,
Sekitar 20 lokasi lain di wilayah Tel Aviv, Al-Quds Barat, dan Galilea juga diklaim menjadi target. Iran menyatakan telah menyerang total 60 target strategis dan sekitar 500 unit militer milik AS dan Israel. Dalam 2 hari terakhir, Iran dilaporkan meluncurkan lebih dari 700 drone serta ratusan rudal. Menurut klaim pihak Iran, jumlah dan tingkat keberhasilan serangan kali ini melampaui rekor yang tercatat dalam konflik 12 hari antara Israel dan Amerika Serikat pada Juni 2025. Dalam perkembangan terbaru, 2 drone dilaporkan menyerang kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi. Kementerian Pertahanan Saudi mengonfirmasi insiden tersebut dan menyebutkan bahwa serangan menyebabkan kebakaran kecil serta kerusakan material. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa. Selain di Riyadh, media internasional melaporkan bahwa fasilitas diplomatik AS di Kuwait juga menjadi sasaran pada 1 dan 2 Maret 2026 oleh Iran. IRGC menyatakan telah memulai upaya untuk membongkar apa yang mereka sebut sebagai pusat-pusat politik Amerika di kawasan tersebut. Menanggapi situasi yang kian memanas, misi AS di Arab Saudi mengeluarkan perintah tetap di rumah bagi personel di Jeddah, Riyadh, dan Dahran serta membatasi perjalanan non-esensial ke fasilitas militer. Warga negara AS diimbau segera mencari tempat perlindungan yang aman. Departemen Luar Negeri AS juga mendesak warganya untuk segera meninggalkan negara-negara Timur Tengah karena meningkatnya risiko keselamatan. Stasiun Central Intelligence Agency (CIA) di Arab Saudi dilaporkan terkena serangan pesawat tak berawak atau drone dikutip Sri pukul 4 Maret 2026. Stasiun tersebut berada di kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh. Dilansir dari Reuters, serangan tersebut diduga kuat diluncurkan oleh Iran. Hingga saat ini pihaknya sendiri menolak memberikan komentar resmi terkait insiden yang menimpa fasilitas mereka di Riyadh tersebut. Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengonfirmasi bahwa kompleks kedutaan dihantam oleh 2 drone. Serangan ini memicu kebakaran kecil di lokasi dan menyebabkan sejumlah kerusakan material. Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam dilaporkan telah mengerahkan rudal balistik jarak jauh terbaru Korab Bashar ke salah satu pangkalan kota rudal bawah tanah. Korab Bashar mampu membawa hulu ledak seberat 1.500 kg dengan akurasi sekitar 30 meter. Senjata ini diperkenalkan oleh militer Iran bulan lalu sebelum serangan Amerika Serikat dan Israel. Rudal tersebut dikenal sebagai Heber, merupakan sinyal bahaya bagi koalisi Israel dan Amerika Serikat. Rudal ini merupakan salah satu senjata paling canggih dan mematikan dalam gudang persenjataan Iran yang dirancang khusus untuk menembus sistem pertahanan berlapis seperti Iron Dome atau Arrow. Sugiono hubungi Menlu Iran Arakci. Bicara soal RI siap jadi mediator, Prabowo siap terbang ke Teheran. Menteri Luar Negeri, Menlu, Sugiono menghubungi Menlu Iran Said Abbas Arakci membicarakan konflik Iran dengan Amerika Serikat, AS, dan Israel. Dia menyebut Indonesia siap untuk memfasilitasi dialog atau mediasi antara Iran, AS, dan Israel. Sugiono mengatakan tujuan mediasi terrealisasi demi tidak ada lagi jatuhnya korban jiwa akibat konflik yang terjadi. Sugiono menegaskan pemerintah Indonesia mendesak agar seluruh pihak menahan diri demi terjadinya deeskalasi. Dia meminta kepada seluruh negara untuk tetap menghormati hukum internasional dan piagam PBB. Pemerintah pertama kali menyatakan bersedia untuk menjadi mediator bagi Iran, AS, dan Israel ketika Kementerian Luar Negeri, Kemlu, memberikan pernyataan resmi pertama kali pada Sabtu, 28 Februari 2026. Kemlu menyatakan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menjadi mediator demi menciptakan keamanan yang kondusif di kawasan Timur Tengah jika upaya tersebut memang diperlukan. Prabowo disebut akan terbang ke kota Tehran untuk memediasi kedua belah pihak.
Di sisi lain, Kemlu menyesalkan perundingan antara Iran dan AS tidak menemui titik temu dan berujung terjadinya konflik. Kemlu pun mendesak agar seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan segala perbedaan melalui jalur damai. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi dilaporkan menjadi sasaran serangan 2 drone pada Selasa, 3 Maret 2026 dini hari. Otoritas Arab Saudi menyebut serangan itu memicu kebakaran terbatas dan menyebabkan kerusakan ringan pada bangunan. Asap hitam terlihat membumbung di atas diplomatik kuarter Riyadh, kawasan yang menjadi lokasi berbagai misi diplomatik asing. 3 orang yang mengetahui kejadian itu mengatakan terdengar ledakan keras dan terlihat kobaran api di area kedutaan pada dini hari. Salah satu sumber menyebut kebakaran yang terjadi bersifat kecil. Lebih lanjut, Presiden Donald Trump mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat akan membalas segera setelah kedutaan besarnya di ibu kota Saudi Riyadh diserang oleh 2 drone yang diduga milik Iran. Berbicara kepada jaringan News Nation, Trump mengatakan Anda akan segera mengetahuinya. Bagaimana Amerika Serikat akan merespon tanpa memberikan detail lebih lanjut setelah kedutaan besar Amerika Serikat mengkonfirmasi serangan drone yang menyebabkan kebakaran terbatas dan kerusakan material kecil. Habis kesabaran Trump, drone Iran hantam pusat intelijen AS, kedubes Amerika di rudal IRGC, terbakar. Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, Iran melancarkan gelombang serangan ke-11 berupa serangan rudal dan pesawat tak berawak, drone, yang menargetkan pusat intelijen Amerika Serikat serta aset militer dan diplomatik di berbagai negara kawasan Timur Tengah. Dalam pernyataan resminya, IRGC menyebut operasi tersebut sebagai serangan berskala besar dan intensif yang dilancarkan oleh unit elit Angkatan Laut dan Udara mereka. Sasaran meliputi pusat-pusat intelijen Amerika Serikat di wilayah Teluk Persia, depot dukungan militer, serta kompleks industri komunikasi Israel di Beersheba. Selain itu, sekitar 20 lokasi lain di wilayah Tel Aviv, Al-Quds Barat, dan Galilea juga diklaim menjadi target. Iran menyatakan telah menyerang total 60 target strategis dan sekitar 500 unit militer milik AS dan Israel. Dalam 2 hari terakhir, Iran dilaporkan meluncurkan lebih dari 700 drone serta ratusan rudal. Menurut klaim pihak Iran, jumlah dan tingkat keberhasilan serangan kali ini melampaui rekor yang tercatat dalam konflik 12 hari antara Israel dan Amerika Serikat pada Juni 2025. Dalam perkembangan terbaru, 2 drone dilaporkan menyerang kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi. Kementerian Pertahanan Saudi mengonfirmasi insiden tersebut dan menyebutkan bahwa serangan menyebabkan kebakaran kecil serta kerusakan material. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa. Selain di Riyadh, media internasional melaporkan bahwa fasilitas diplomatik AS di Kuwait juga menjadi sasaran pada 1 dan 2 Maret 2026 oleh Iran. IRGC menyatakan telah memulai upaya untuk membongkar apa yang mereka sebut sebagai pusat-pusat politik Amerika di kawasan tersebut. Menanggapi situasi yang kian memanas, misi AS di Arab Saudi mengeluarkan perintah tetap di rumah bagi personel di Jeddah, Riyadh, dan Dahran serta membatasi perjalanan non-esensial ke fasilitas militer. Warga negara AS diimbau segera mencari tempat perlindungan yang aman. Departemen Luar Negeri AS juga mendesak warganya untuk segera meninggalkan negara-negara Timur Tengah karena meningkatnya risiko keselamatan. Stasiun Central Intelligence Agency CIA di Arab Saudi dilaporkan terkena serangan pesawat tak berawak atau drone dikutip Sri pukul 4 Maret 2026. Stasiun tersebut berada di kompleks kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh. Dilansir dari Reuters, serangan tersebut diduga kuat diluncurkan oleh Iran. Hingga saat ini pihaknya sendiri menolak memberikan komentar resmi terkait insiden yang menimpa fasilitas mereka di Riyadh tersebut. Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengonfirmasi bahwa kompleks kedutaan dihantam oleh 2 drone.
Serangan ini memicu kebakaran kecil di lokasi dan menyebabkan sejumlah kerusakan material. Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam dilaporkan telah mengerahkan rudal balistik jarak jauh terbaru Korab Bashar Foreh ke salah satu pangkalan kota rudal bawah tanah. Korab Bashar Foreh mampu membawa hulu ledak seberat 1.500 kg dengan akurasi sekitar 30 meter. Senjata ini diperkenalkan oleh militer Iran bulan lalu sebelum serangan Amerika Serikat dan Israel. Rudal tersebut dikenal sebagai Heber, merupakan sinyal bahaya bagi koalisi Israel dan Amerika Serikat. Rudal ini merupakan salah satu senjata paling canggih dan mematikan dalam gudang persenjataan Iran yang dirancang khusus untuk menembus sistem pertahanan berlapis seperti Iron Dome atau Arrow. Sugiono hubungi Menlu Iran Arakchi. Bicara soal RI siap jadi mediator, Prabowo siap terbang ke Teheran. Menteri Luar Negeri, Menlu, Sugiono menghubungi Menlu Iran Said Abbas Arakchi membicarakan konflik Iran dengan Amerika Serikat, AS, dan Israel. Dia menyebut Indonesia siap untuk memfasilitasi dialog atau mediasi antara Iran, AS, dan Israel. Sugiono mengatakan tujuan mediasi terrealisasi demi tidak ada lagi jatuhnya korban jiwa akibat konflik yang terjadi. Sugiono menegaskan pemerintah Indonesia mendesak agar seluruh pihak menahan diri demi terjadinya deeskalasi. Dia meminta kepada seluruh negara untuk tetap menghormati hukum internasional dan piagam PBB. Pemerintah pertama kali menyatakan bersedia untuk menjadi mediator bagi Iran, AS, dan Israel ketika Kementerian Luar Negeri, Kemlu, memberikan pernyataan resmi pertama kali pada Sabtu, 28 Februari 2026. Kemlu menyatakan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menjadi mediator demi menciptakan keamanan yang kondusif di kawasan Timur Tengah jika upaya tersebut memang diperlukan. Prabowo disebut akan terbang ke kota Tehran untuk memediasi kedua belah pihak. Di sisi lain, Kemlu menyesalkan perundingan antara Iran dan AS tidak menemui titik temu dan berujung terjadinya konflik. Kemlu pun mendesak agar seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan segala perbedaan melalui jalur damai. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi dilaporkan menjadi sasaran serangan 2 drone pada Selasa, 3 Maret 2026 dini hari. Otoritas Arab Saudi menyebut serangan itu memicu kebakaran terbatas dan menyebabkan kerusakan ringan pada bangunan. Asap hitam terlihat membumbung di atas diplomatik kuarter Riyadh, kawasan yang menjadi lokasi berbagai misi diplomatik asing. 3 orang yang mengetahui kejadian itu mengatakan terdengar ledakan keras dan terlihat kobaran api di area kedutaan pada dini hari. Salah satu sumber menyebut kebakaran yang terjadi bersifat kecil. Lebih lanjut, Presiden Donald Trump mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat akan membalas segera setelah kedutaan besarnya di ibu kota Saudi Riyadh diserang oleh 2 drone yang diduga milik Iran. Berbicara kepada jaringan News Nation, Trump mengatakan Anda akan segera mengetahuinya. Bagaimana Amerika Serikat akan merespon tanpa memberikan detail lebih lanjut setelah kedutaan besar Amerika Serikat mengkonfirmasi serangan drone yang menyebabkan kebakaran terbatas dan kerusakan material kecil. Habis kesabaran Trump, drone Iran hantam pusat intelijen AS, kedubes Amerika di rudal IRGC, terbakar. Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, Iran melancarkan gelombang serangan ke-11 berupa serangan rudal dan pesawat tak berawak, drone, yang menargetkan pusat intelijen Amerika Serikat serta aset militer dan diplomatik di berbagai negara kawasan Timur Tengah. Dalam pernyataan resminya, IRGC menyebut operasi tersebut sebagai serangan berskala besar dan intensif yang dilancarkan oleh unit elit Angkatan Laut dan Udara mereka. Sasaran meliputi pusat-pusat intelijen Amerika Serikat di wilayah Teluk Persia, depot dukungan militer,
serta kompleks industri komunikasi Israel di Beersheba. Selain itu, sekitar 20 lokasi lain di wilayah Tel Aviv, Al-Quds Barat, dan Galilea juga diklaim menjadi target. Iran menyatakan telah menyerang total 60 target strategis dan sekitar 500 unit militer milik AS dan Israel. Dalam 2 hari terakhir, Iran dilaporkan meluncurkan lebih dari 700 drone serta ratusan rudal. Menurut klaim pihak Iran, jumlah dan tingkat keberhasilan serangan kali ini melampaui rekor yang tercatat dalam konflik 12 hari antara Israel dan Amerika Serikat pada Juni 2025. Dalam perkembangan terbaru, 2 drone dilaporkan menyerang kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi. Kementerian Pertahanan Saudi mengonfirmasi insiden tersebut dan menyebutkan bahwa serangan menyebabkan kebakaran kecil serta kerusakan material. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa. Selain di Riyadh, media internasional melaporkan bahwa fasilitas diplomatik AS di Kuwait juga menjadi sasaran pada 1 dan 2 Maret 2026 oleh Iran. IRGC menyatakan telah memulai upaya untuk membongkar apa yang mereka sebut sebagai pusat-pusat politik Amerika di kawasan tersebut. Menanggapi situasi yang kian memanas, misi AS di Arab Saudi mengeluarkan perintah tetap di rumah bagi personel di Jeddah, Riyadh, dan Dahran serta membatasi perjalanan non-esensial ke fasilitas militer. Warga negara AS diimbau segera mencari tempat perlindungan yang aman. Departemen Luar Negeri AS juga mendesak warganya untuk segera meninggalkan negara-negara Timur Tengah karena meningkatnya risiko keselamatan. Stasiun Central Intelligence Agency (CEA) di Arab Saudi dilaporkan terkena serangan pesawat tak berawak atau drone dikutip Sri pukul 4 Maret 2026. Stasiun tersebut berada di kompleks kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh. Dilansir dari Reuters, serangan tersebut diduga kuat diluncurkan oleh Iran. Hingga saat ini pihaknya sendiri menolak memberikan komentar resmi terkait insiden yang menimpa fasilitas mereka di Riyadh tersebut. Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengonfirmasi bahwa kompleks kedutaan dihantam oleh 2 drone. Serangan ini memicu kebakaran kecil di lokasi dan menyebabkan sejumlah kerusakan material. Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam dilaporkan telah mengerahkan rudal balistik jarak jauh terbaru Korab Bashar Poreh ke salah satu pangkalan kota rudal bawah tanah. Korab Bashar Poreh mampu membawa hulu ledak seberat 1.500 kg dengan akurasi sekitar 30 meter. Senjata ini diperkenalkan oleh militer Iran bulan lalu sebelum serangan Amerika Serikat dan Israel. Rudal tersebut dikenal sebagai Heber, merupakan sinyal bahaya bagi koalisi Israel dan Amerika Serikat. Rudal ini merupakan salah satu senjata paling canggih dan mematikan dalam gudang persenjataan Iran yang dirancang khusus untuk menembus sistem pertahanan berlapis seperti Iron Dome atau Arrow. Sugiono hubungi Menlu Iran Arakchi. Bicara soal RI siap jadi mediator, Prabowo siap terbang ke Teheran. Menteri Luar Negeri, Menlu, Sugiono menghubungi Menlu Iran Said Abbas Arakchi membicarakan konflik Iran dengan Amerika Serikat, AS, dan Israel. Dia menyebut Indonesia siap untuk memfasilitasi dialog atau mediasi antara Iran, AS, dan Israel. Sugiono mengatakan tujuan mediasi terrealisasi demi tidak ada lagi jatuhnya korban jiwa akibat konflik yang terjadi. Sugiono menegaskan pemerintah Indonesia mendesak agar seluruh pihak menahan diri demi terjadinya deeskalasi. Dia meminta kepada seluruh negara untuk tetap menghormati hukum internasional dan piagam PBB. Pemerintah pertama kali menyatakan bersedia untuk menjadi mediator bagi Iran, AS, dan Israel ketika Kementerian Luar Negeri, Kemlu, memberikan pernyataan resmi pertama kali pada Sabtu, 28 Februari 2026. Kemlu menyatakan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menjadi mediator demi menciptakan keamanan yang kondusif di kawasan Timur Tengah
jika upaya tersebut memang diperlukan. Prabowo disebut akan terbang ke kota Tehran untuk memediasi kedua belah pihak. Di sisi lain, Kemlu menyesalkan perundingan antara Iran dan AS tidak menemui titik temu dan berujung terjadinya konflik. Kemlu pun mendesak agar seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan segala perbedaan melalui jalur damai. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi dilaporkan menjadi sasaran serangan 2 drone pada Selasa, 3 Maret 2026 dini hari. Otoritas Arab Saudi menyebut serangan itu memicu kebakaran terbatas dan menyebabkan kerusakan ringan pada bangunan. Asap hitam terlihat membumbung di atas diplomatik kuarter Riyadh, kawasan yang menjadi lokasi berbagai misi diplomatik asing. 3 orang yang mengetahui kejadian itu mengatakan terdengar ledakan keras dan terlihat kobaran api di area kedutaan pada dini hari. Salah satu sumber menyebut kebakaran yang terjadi bersifat kecil. Lebih lanjut, Presiden Donald Trump mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat akan membalas segera setelah kedutaan besarnya di ibu kota Saudi Riyadh diserang oleh 2 drone yang diduga milik Iran. Berbicara kepada jaringan News Nation, Trump mengatakan Anda akan segera mengetahuinya bagaimana Amerika Serikat akan merespon tanpa memberikan detail lebih lanjut setelah kedutaan besar Amerika Serikat mengkonfirmasi serangan drone yang menyebabkan kebakaran terbatas dan kerusakan material kecil. Habis kesabaran Trump, drone Iran hantam pusat intelijen AS, kedubes Amerika di rudal IRGC, terbakar. Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, Iran melancarkan gelombang serangan ke-11 berupa serangan rudal dan pesawat tak berawak, drone, yang menargetkan pusat intelijen Amerika Serikat serta aset militer dan diplomatik di berbagai negara kawasan Timur Tengah. Dalam pernyataan resminya, IRGC menyebut operasi tersebut sebagai serangan berskala besar dan intensif yang dilancarkan oleh unit elit Angkatan Laut dan Udara mereka. Sasaran meliputi pusat-pusat intelijen Amerika Serikat di wilayah Teluk Persia, depot dukungan militer, serta kompleks industri komunikasi Israel di Beersheba. Selain itu, sekitar 20 lokasi lain di wilayah Tel Aviv, Al-Quds Barat, dan Galilea juga diklaim menjadi target. Iran menyatakan telah menyerang total 60 target strategis dan sekitar 500 unit militer milik AS dan Israel. Dalam 2 hari terakhir, Iran dilaporkan meluncurkan lebih dari 700 drone serta ratusan rudal. Menurut klaim pihak Iran, jumlah dan tingkat keberhasilan serangan kali ini melampaui rekor yang tercatat dalam konflik 12 hari antara Israel dan Amerika Serikat pada Juni 2025. Dalam perkembangan terbaru, 2 drone dilaporkan menyerang kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi. Kementerian Pertahanan Saudi mengonfirmasi insiden tersebut dan menyebutkan bahwa serangan menyebabkan kebakaran kecil serta kerusakan material.